wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu pada hari kiamat kelak di yaumil mahsyar, dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau bahwa datang malaikat-malaikat langit pertama lalu bersusun menyusun saf-saf yang rapi. Datang malaikat-malaikat langit kedua menyusun saf-saf yang rapi. Datang malaikat-malaikat langit ketiga menyusun saf-saf yang rapi. Datang malaikat langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat yang selalu dekat dengan Allah tabaraka wa taala dan tawaf di arasy Allah tabaraka wa taala. Malaikat itu telah bersusun membuat saf-saf yang rapi. Baru ketika itu datanglah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang untuk menghisap kita. Saya dan Anda ada di sana ketika itu, menyaksikan semua itu terjadi di yaumil mahsyar, di hari akhirat. Dan kita harus perhitungkan detik demi detik hidup kita di permukaan bumi ini untuk akhirat tersebut. Kita harus ekstra hati-hati mengucapkan kata demi kata. Semua itu untuk perhitungan padang mahsyar. Karena kitab yang akan kita terima di padang mahsyar, di alam akhirat, tidak menyisakan sedikit pun kebaikan kecuali ditulis, dan tidak menyisakan sedikit pun keburukan kecuali ditulis. Hari demi harimu engkau menulis biografimu sendiri dengan amalanmu, hai Bani Adam. Maka tulislah biografi yang indah dengan ketaatan kepada Allah, agar di akhirat kelak ketika engkau membaca biografimu itu, engkau tidak ketakutan akan apa yang ada di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, wa wudhi'al kitab, dibentangkan kitab, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, kau akan menyaksikan orang-orang yang rajin berbuat maksiat ketakutan akan apa yang ada di dalam kitabnya sendiri, di dalam catatan biografi kehidupannya sendiri. Kenapa dia ketakutan? Karena dia telah membuat biografi yang buruk, sehingga catatan-catatannya buruk. Bukan salah malaikat yang mencatat, tapi salah Anda yang telah berbuat, dan apa yang Anda buat itulah yang dicatat oleh malaikat. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, kamu akan melihat malaikat, kamu akan melihat pelaku-pelaku maksiat ketakutan akan apa yang ada di dalam catatan kitab biografi kehidupannya. Wa yaquluna ya wailatana, lalu mereka berkata, aduh celakanya saya, aduh celakanya kita. Timbul penyesalan tiada tara. Di saat penyesalan tiada berguna, karena tidak ada kesempatan untuk berbenah. Di saat sudah membaca kitab biografi kehidupan kita sendiri di akhirat. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab ini? Tak menyisakan sedikit pun yang kecil dan yang besar, melainkan semua dirangkum oleh dia. Ayat ini informasi sekaligus perintah. Informasi bahwa inilah yang akan terjadi nanti di padang mahsyar, sekaligus perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita untuk membuat biografi yang indah, sekaligus larangan agar kita tidak membuat biografi yang buruk untuk diri kita sendiri, yang kelak kita akan baca sendiri dan ketakutan
akan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Dia merangkum seluruh maksiat kita. Mulai maksiat lisan, dari yang pernah kita lakukan A sampai Z. Masuk maksiat mata, yang pernah kita lakukan dari A sampai Z. Masuk maksiat telinga, yang pernah kita lakukan dari A sampai Z. Masuk maksiat hidung, yang pernah kita lakukan dengan maksiat hidung dari A sampai Z. Masuk maksiat tangan dari A sampai Z, maksiat kaki dari A sampai Z, maksiat kulit dari A sampai Z, dan maksiat hati dari A sampai Z. Semua itu tertulis rapi di catatan malaikat yang sangat rapi. Allah kemudian berkata, "Iqra kitabak." Baca kitabmu. Baca catatan hidupmu, wahai manusia. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau menghisap amalanmu sendiri dan catatanmu sendiri, biografimu sendiri. Kira-kira banyak yang saleh apa yang taleh? Kira-kira banyak hasanat ataukah sayyiat? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hari itu akan tiba dan dia tidak akan lama lagi, karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh. Akhirat itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat. Hanya syaitan dan tipu muslihatnya, hanya iblis dan bala tentaranya yang membisikkan kepada anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika anda mengira akhirat masih jauh, anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wa jalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida, mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariban, kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat. Berarti kalau anda mengatakannya jauh, anda bertabrakan dengan Al-Quran, kalam ilahi. Dan anda bertabrakan dengan Rasul anda sendiri, Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Karena Rasul anda mengatakan, bu'ithu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Bagaimana mungkin ada orang muslim yang membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran? Ada muslimah yang membaca hadis Rasulullah dan mentadabburi hadis Rasulullah mengatakan akhirat masih jauh. Kata Nabi, bagaikan dua jari ini. Diutusnya Rasul dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Apapun yang bertabrakan dengan Al-Quran itu adalah bisikan iblis, karena di dalamnya terdapat kesempatan untuk dia menggoda. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan, karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati,
memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya. Maka lakukanlah persiapan untuk menghadapi akhirat. Dan jangan sekali-kali syaitan berhasil memberikan bisikan busuknya ke dalam hatimu bahwa akhirat itu masih lama, masih jauh, santai saja, nanti bisa kita selesaikan di ujung. Apakah antum akan sampai ke ujung itu? Nanti kita taubat kalau sudah pensiun, yakinkah antum bisa mencapai usia pensiun? Nanti kalau sudah tua kita ke masjid, apa antum yakin bisa tua? Siapa yang meyakinkan antum bahwa antum akan mencapai usia tua? Semua ini tipu daya iblis laknatullahi alaih dan bala tentaranya akan membuat manusia lalai dari persiapan padang mahsyar. Dan ketika dia lalai dari persiapan padang mahsyar, ketika itu iblis terbuka untuknya pintu yang luas untuk masuk ke hatimu dan menggoda hati yang lalai. Dan ketika hatimu hati yang lalai, maka Anda mendapatkan indikasi dari sifat-sifat penduduk neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam banyak sekali jin dan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak menjadi mereka. Kenapa? Mereka memiliki hati namun tidak memahami dengan hati itu. Mereka memiliki mata namun tidak melihat dengan mata itu. Mereka memiliki telinga namun tak mendengar dengan telinga itu. Mereka yang punya hati tapi tidak berakal dengan hati itu, tidak memahami dengan hati itu, yang memiliki mata namun tidak melihat dengan mata itu, yang memiliki telinga tapi tidak mendengar dengan telinga itu, bagaikan hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak itu. Jangan katakan ini kasar, ini firman Rabb Anda. Jangan katakan ini keras, ini Al-Quran yang saya terjemahkan tanpa saya rubah-rubah. Kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Karena mereka memiliki hati yang tidak berfungsi, mereka memiliki mata yang buta, mereka memiliki telinga yang tuli, tidak berfungsi untuk mengetahui kebenaran, tidak melihat kebenaran, tidak mendengar kebenaran. Semua itu karena satu sebab, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka berhati-hatilah dengan penyakit lalai. Penyakit lalai adalah pintu luas untuk masuknya iblis dan bala tentaranya. Lawan daripada lalai, waspada. Lawan daripada lalai, siaga. Maka kita harus bersiaga terus, waspada terus. Sampai kapan kita harus waspada? Sampai malaikat maut datang menjemput. Yang lalai mengontrol matanya akan masuk maksiat dari mata itu. Yang lalai mengontrol telinganya akan masuk maksiat melalui telinga itu.
dan begitu seterusnya. Yang lalai mengontrol hatinya akan masuk maksiat melalui hati itu. Karena di sana ada waswas syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Yang memberikan waswas, memberikan bisikan-bisikan di dada manusia, maksudnya di dalam hati. Lihatlah kantor-kantor yang dia merupakan kantor-kantor negara lain di negeri ini. Apa namanya? Kedutaan. Siaga nggak mereka? Siaga nggak mereka? Bayangkan kalau mereka tidak siaga, apa yang akan terjadi? Lihat di sekeliling antum banyak sekali hotel-hotel, tempat orang-orang penting berada. Siaga nggak mereka? Siaga. Siaga dari siapa mereka itu? Macam-macam. Ada yang siaga dari musuh, ada yang siaga dari istri asli. Tapi yang jelas mereka siaga, sehingga disiapkan pasukan keamanan, disiapkan alat-alat mendeteksi keancaman, disiapkan kamera-kamera pengintai. Kalau mereka siaga untuk urusan dunia, dari musuh-musuh mereka di dunia, Anda harus tahu syaitan musuh yang paling besar bagi manusia. Allah mengingatkan kita kepada permusuhan kita dengan syaitan, atau permusuhan syaitan kepada kita di dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada Allah mengingatkan permusuhan kita dengan Yahudi. Namun kita siaga dengan Yahudi, membuka pintu dengan syaitan. Kita yang saya maksud bukan yang ada di masjid ini. Kalau ada yang merasa, maafkan saya. Kita yang saya maksud manusia secara umum, umat Islam Indonesia secara umum, umat dunia secara umum. Membuka pintunya seluas-luasnya untuk musuh terbesarnya bernama syaitan. Ya akhi, syaitan itu satu niatnya, satu orientasi hidupnya. Bagaimana menghalangi Anda ke surga. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, akhirat itu pasti akan tiba. Dan ana sudah katakan tadi, dia sebentar lagi tiba. Dunia ini sudah terlalu tua, dia sudah mulai renta. Lihatlah dia yang mulai patah sana sini, yang mulai engselnya longgar sana sini, sehingga gempa di sana, gempa di sini. Lihatlah penyanggahnya sudah mulai bermasalah, gunung-gunungnya sudah mulai batuk. Semua ini indikasi dan tanda-tanda dia sudah sangat terlalu tua. Tidakkah ini memberikan kepada Anda i'tibar, memberikan kepada Anda pelajaran untuk bersiap? Saudara-saudariku, orang yang merasa akhirat masih lama, dia akan disibukkan oleh kehidupan dunia. Dan orang yang disibukkan oleh kehidupan dunia tak akan sibuk untuk mengejar akhirat. Karena dunia dan akhirat dua arah yang berbeda.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hidup di dunia ini lebih fokus kepada akhirat dibanding dunia. Allah tidak menyuruh kita melupakan dunia, mencampakkan dunia, tak peduli kepada dunia. Allah tidak suruh itu. Allah masih suruh kita untuk peduli kepada dunia kita. Namun yang Allah suruh adalah kita harus lebih peduli kepada akhirat dibanding dunia. Orang yang mengatakan antara dunia dan akhirat kita harus fokusnya 50-50, dusta. Bohong. Tak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk fokusnya dunia akhirat 50-50. Yang ada firman Allah di dalam Ad-Duha, surat Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu wahai manusia daripada dunia yang datangnya di ula pertama. Al-ula yang pertama, al-akhirat yang terakhir. Dunia disebut ula karena dia yang pertama, akhirat disebut akhir karena dia yang terakhir. Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Ketika Allah mengatakan lebih baik, kenapa antum mengatakan sama dengan dunia? Kemudian di dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, juga hal yang sama Allah katakan. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau tidak salah ayat ini sering dibaca oleh imam kita yang memimpin salat kita. Walal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Sayangnya kita tidak memahaminya dengan baik. Kita tidak mentadabburinya dengan sempurna. Tentang dunia dan akhirat, perbandingannya tak bisa dibanding-bandingkan. Nabi SAW mengatakan perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, lalu dia lihat berapa yang bisa dibawa dengan satu jarinya dari air laut. Itulah dia dunia, sisa air laut adalah akhirat. Bagaimana menjadikannya 50-50? Katakan kepada aku. Bagaimana menjadikannya 50-50? Dunia, kata Nabi SAW, air yang kita ambil dengan satu jari dari air laut. Akhirat sisa daripada air laut itu. Tolong terangkan kepada saya bagaimana menjadikannya 50-50. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-77, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raih dan kejarlah kampung akhirat dan jangan lupakan jatahmu di dunia. Antara perintah raih dan kejar dan jangan lupakan bukan perintah yang sama sehingga bisa dikatakan 50-50. Yang satu perintahnya raih dan kejar, yang satu perintahnya jangan lupakan. Yang raih dan kejar itu adalah akhirat.
Yang jangan lupakan adalah dunia. Kalau kita melihat pola kehidupan banyak umat Islam di dunia sekarang ini, terkhusus di Indonesia sekarang ini, terkhusus di Jakarta sekarang ini, terbalik. Mereka mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia, akhirat jangan lupa. 180 derajat terbalik antara perintah Allah dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika telepon anaknya di Bandung yang lagi kuliah, orang tua mengatakan, "Nak, ayah dan ibumu sudah capek mencari dana di sini. Kamu harus kuliah dengan baik. Kamu harus serius kuliah. Kamu harus mendapatkan hasil yang maksimal. Belajarlah dengan baik, kuliahlah dengan baik. Hati-hati, jangan sampai teman-temanmu melalaikanmu dari bangku kuliahmu. Jangan sering absen, jangan sering bolos. Kerjakan tugas dengan baik, nak. Jangan sampai jerih payah ibu di sini sudah begitu banyak, kemudian hasilnya sia-sia." Setelah panjang lebar dia nasihati anaknya soal kuliah, terakhir dia katakan, "Nak, jangan lupa sholat ya." Kenapa sholat hanya sekedar jangan lupa? Kenapa sholat hanya sekedar jangan lupa? Karena memang itulah hati kita terhadap dunia dan akhirat. Kita sekedar menjadikan akhirat sekedar jangan lupa. Oleh karena itu nasihat kita kepada anak kita sekedar jangan lupa sholat. Kenapa tidak dibalik sesuai dengan apa yang Allah arahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat Al-Qasas? Kenapa tidak dibalik seperti yang Allah inginkan dari kita? Nak, kamu kuliah di Bandung harus sholat 5 waktu di masjid. Ayah tidak akan rela kalau kamu sholatnya di rumah kecuali kalau kamu sakit. Sekali seminggu motor itu yang ayah belikan itu harus diparkirkan di kajian. Jangan lupa, sekali sehari engkau harus membaca Al-Quran 1 halaman 1 hari. Pilih sahabat-sahabatmu yang saleh. Cari ustadz untuk bertanya ilmu agama. Bila perlu hafalkan Al-Quran selama kamu kuliah di waktu senggangmu. Setelah banyak menasihati agama, lalu kita katakan, "Nak, jangan lupa pulang membawa nilai yang komplot." Kenapa tidak kita balik? Kenapa akhirat kita letakkan di belakang? Karena memang hati kita lebih banyak ke dunia. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-A'la, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Allah berbicara dan Allah tahu isi hati manusia. Dan Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk nasihat kepada kita yang hidup di permukaan bumi. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik. Padahal akhirat itu jauh lebih kekal. Sehebat apapun Anda mengumpulkan kekayaan dunia, kalau itu akan mengantarkan kepada neraka di akhirat, Anda adalah orang yang sangat merugi. Dan contohnya adalah Qarun serta Fir'aun. Dan sehebat apapun Anda mendapatkan deraan musibah, sehebat apapun Anda merasakan penderitaan di dunia, kalau itu untuk terbukanya pintu surga, itu adalah kemuliaan tiada tara. Sebagaimana yang dialami oleh Bilal bin Rabah, sebagaimana yang dialami oleh Ammar bin Yasir dan ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah. Penderitaan tiada tara yang mereka rasakan, sampai-sampai Sumayyah tewas atau syahid di bawah penganiayaan Abu Jahal. Dan syahid setelahnya suaminya Yasir. Tinggal anaknya Ammar yang tidak tahan akan azab
yang disiapkan oleh si fasik, si kafir Abu Jahal. Dan akhirnya terpaksa dia mengucapkan kata-kata mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tak tahan lagi penderitaan dunia. Ketika dia mengucapkan celaan, Abu Jahal memenuhi janjinya, kalau kamu mencela Muhammad, aku bebaskan engkau dari azab ini. Dan ketika itu Ammar dilepaskan oleh Abu Jahal. Dan Ammar sambil menangis mencari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lisannya telah mencaci Nabi Muhammad, namun hatinya tidak pernah bisa mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa berdosa besar, merasa telah terlalu jauh dari agama Allah. Dengan satu kata, setelah azab berhari-hari, berminggu-minggu yang dia rasakan, dan dia bersabar di atas azab itu, setelah ayahnya wafat, setelah ibunya tiada, baru dia bisa mengeluarkan kata agar dia selamat. Tapi itu tetap merasa bahwa dia telah hancur dan hancur karena telah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berlari mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta maaf. Separah apapun derita yang engkau rasakan dalam kehidupanmu di dunia, kalau engkau berhasil mengolah penderitaan itu mendapatkan ridho Allah dengan kesabaranmu tingkat tinggi, engkau adalah orang yang beruntung mendapatkan musibah itu. Dan sehebat apapun engkau berhasil menumpukan kekayaan dan kemewahan dunia, namun kekayaan dan kemewahan dunia itu yang telah membuatmu jauh dari agama Allah dan melanggar aturan-aturan Allah, engkau orang yang diambang kehancuran. InsyaAllah kita lanjutkan setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Ada sedikit waktu untuk bisa berwudu dan yang lainnya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله